Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 yang hebat? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan rajin belajar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Oke anak-anakku semuanya, di pertemuan kita kali ini adalah daring yang kedua. Ingat, daring kedua ya. Kemarin sudah Ibu paparkan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama semester ini. Yang pertama itu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi untuk pertemuan kita yang kali ini, yang kedua, kita bilangan berpangkat terlebih dahulu. Sebelumnya silahkan kalian simak materi ini. Jika ada yang perlu dicatat silahkan dicatat. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan di chat grup atau di chat ibu. Misalnya bingung di bagian mananya bisa di screenshot ya nak, terus dikirimkan di grup boleh, di chat ibu juga boleh. Oke, kita lanjut. Bilangan berpangkat, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu nak? Nih, bilangan berpangkat itu salah satu cabang matematika yang di dalamnya itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Oke, sekarang pengertian bilangan berpangkat. Apa sih pengertian bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dilambangkan dengan A pangkat N. A pangkat N itu, A itu sebagai eksponen, sedangkan A itu sebagai bilangan pokok, sedangkan N itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Atau secara singkat, bilangan berpangkat itu adalah perkalian secara berulang sebanyak pangkatnya. Jadi perkalian itu berulang-ulang dikalikan sebanyak pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 2, maka dikalikan 2 kali 2, atau 3 pangkat 2, maka 3 kali 3, atau 2 pangkat 3, maka 2 dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, di sini ada jenis-jenis bilangan berpangkat ya nak. Jenis-jenis bilangan berpangkat yang pertama itu adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ingat, di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan bulat 0. Bilangan bulat positif itu adalah jika pangkatnya adalah positif. Kita lihat di sini. 4 pangkat 5. 4 itu sebagai bilangan pokok, sedangkan 5 itu sebagai eksponen atau pangkatnya. Maka 4 pangkat 5 itu artinya 4 dikalikan secara berulang sebanyak 5 kali. Maka di sini ada 4 kali 4 kali 4 dan kali 4. 4-nya sebanyak 5 kali. Bisa dipahami ya nak? Dicoba lagi, dibaca lagi nanti. Selanjutnya yang kedua itu adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Karena ini negatif berarti pangkatnya tandanya min. Contohnya di sini adalah A pangkat negatif 2 atau menjadi A1 per A pangkat 2. Yang ketiga itu adalah bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 itu berapapun jumlahnya, jika pangkatnya 0 maka nilainya adalah 1. Jika pangkatnya 0 maka nilainya adalah 1. Di sini misalnya 2 pangkat 2 nomor 1, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2, itu pangkatnya dikurang, maka menjadi 2 pangkat 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 0, maka menjadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga bawahnya. Misalnya Bu, 1000 pangkat 0, berapa hasilnya? Ya 1. Min 76, pangkat 0, hasilnya 1. Kamu suka nilai berapa? Misalnya 500. Kok pangkatnya 0? Maka nilainya 1. Jadi berapapun
nilainya A pangkat 0 maka nilainya 1, tapi A tidak boleh 0 ya. Kalau 0 pangkat 0 itu adalah 0. Tuh, oke, selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada banyak sifat-sifat bilangan berpangkat, tapi yang di sini kita pelajari itu kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu tentang perkalian. Misalnya A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlah. Kita lihat di sini yang Ibu lingkari kuning ini. Ada A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkat M dengan N itu dijumlahkan, Nak. Nih, dijumlahkan di sini. Ada contohnya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 5 dengan 3 tadi dijumlahkan, maka 2 pangkat 5 tambah 3, 5 tambah 3 8, jadi menjadi 2 pangkat 8. Berapakah 2 pangkat 8? Berarti 2 kali 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 2 sebanyak 8 kali. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 8 kali, itu hasilnya adalah 256. Contoh keduanya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, maka sama dengan 2 pangkat 4 tambah 3. 4 tambah 3 adalah 7, jadi menjadi 2 pangkat 7. 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 2 sebanyak 7 kali, hasilnya adalah 128. Coba dihitung sendiri ya. Dicoba 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, apakah benar hasilnya 128. Selanjutnya yaitu pembagian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, maka pada pembagian itu pangkatnya dikurang dengan A tidak sama dengan 0. A-nya tidak boleh 0, karena kalau 0 nilainya tetap 0 ya. Nah, ini contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini kurang, ini catatan Ibu ya, mohon maaf. Jadi pangkatnya dikurang, Nak. 4 dikurangi 2. Maka di sini langsung Ibu tulis 3 pangkat 2. Itu harusnya Ibu tulis dulu 3 pangkat 4 dikurangi 2, maka menjadi 3 pangkat 2. Berapa yuk 3 pangkat 2? Siapa yang bisa? 3 pangkat 2 adalah 9. Dari mana 9? Dari pengulangan perkalian 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Oke, yang selanjutnya yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi yang ada di dalam kurung itu semuanya mempunyai pangkat. Ini contohnya 2,3 pangkat 4. Artinya 2 titik-titik itu kali ya, Nak. 2,3 berarti 2,3-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali. 2-nya 4, 3-nya 4. Maka menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Jadi 2 punya pangkat 4, 3 juga punya pangkat 4. Selanjutnya contoh soal. Karena ada contoh soal, ini contohnya agak rumit. Next saja ya, ini dilewatin aja dulu. Oke. Nah, ini Ibu berikan latihan yang sederhana. Kalau yang dicontoh tadi mah agak rumit ya. Ibu lupa mendeletnya tadi. Nah, di sini ada, waduh, kurang jelas ya, Nak. Oke, Ibu jelaskan lagi. Ini latihan soalnya adalah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 menjadi berapa? Terus yang kedua 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Yang ketiga itu 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini ada pangkatnya kecil sendiri di bawah. Dan yang keempat itu A pangkat 7, B pangkat 5 dibagi A pangkat 5, B pangkat 3. Nah, untuk soal nomor 4 ini, Nak, ini A dengan A itu harus jadiin 1, namanya sejenis. B dengan B itu jadi 1. Tuh. Oke. Itu penjelasan singkat dari Ibu. Mohon maaf, Ibu hanya bisa menjelaskan sebatas itu. Jika ada yang kurang paham boleh di screenshot, nanti bisa ditanyakan ulang di
chat grup boleh, di WA Ibu juga boleh. Oke, nanti Ibu kirim ulang lah ini untuk latihan soalnya ini ya. Ini 2, ini harusnya pangkat 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3. Ini 3 ini harusnya di atas, Nak. Jadi 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Oke, ini cara pengumpulan tugasnya ya. Pertama, berikan salam ke Ibu. Yang kedua, kirim soal foto sedang belajar dengan memakai seragam sekolah sesuai dengan hari daring ini. Tulis nama, kelas, hari, tanggal, mata pelajaran, dan daring keberapa di kertas kerjamu atau kertas tugasmu. Baru setelah itu dikirim. Dikirimnya kemana? Ke WA Ibu pribadi, bukan di grup. Di WA Ibu. Nah, yang list absen nanti Ibu, bukan kalian sendiri, tapi Ibu yang sudah mengirimkan foto dan sudah mengirimkan tugas, itu yang Ibu list. Artinya lengkap. Kalau hanya foto tapi tidak ngirim tugas, tidak Ibu list. Tapi kalau hanya tugas, itu masih Ibu peringatkan harus kirim. Nilainya Ibu kurangi nanti, ya. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, kerjakan tepat waktu. Hari ini matematika, kerjakan hari ini, batasnya sampai jam 11 pengiriman. Karena anaknya banyak, mungkin Ibu sampai sore baru bisa memberikan penilaian. Mungkin Bu, saya udah ngerjakan, sudah mengirim kok belum di list. Mungkin masih dalam proses antrian pengoreksian, karena banyak sekali anak. Jadi kalau ada yang sampai sore, bahkan mungkin nanti malam, itu baru Ibu koreksi bagiannya, kan banyak sekali ya. Mohon bersabar, tapi insya Allah yakinlah pasti Ibu koreksi. Demikian pemaparan pembelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tetap semangat dan terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan yang belum, ayo lebih semangat lagi. Belajar itu bukan demi siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan, stay at home. Kalau tidak penting, nggak usah keluar rumah. Terima kasih. Bu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.